Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Senang sekali saya sedang bersama dengan Syekh Ridho. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam Maulana. Dalam acara serba-serbi Quran di dalam bulan spesial yaitu bulan Ramadan di tahun 2024. Mudah-mudahan acara kita membawa manfaat buat para pemirsa ya. Baik, nah pada episode kali ini yaitu episode ke-17 ya saya. Ya. Betul ya. Pada episode kali ini Syekh Ridho nanti akan memberikan materi yaitu tentang Perang Badar. Ya. Perang Badar yang terjadi ketika bulan Ramadan. Ya. Bulan puasa berperang ya saya. Pada tanggal 17. 17. Ya. Ya, bulan puasa berperang ya. Bagaimana tuh ya, saya nggak bisa bayangin ya. ya. Betul. Masya betul. Allah ya. Ya betul. Langsung saja deh, saya juga pengen denger nih. Iya. Silakan saya. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Perang Badar terjadi pada tanggal 17 bulan Ramadan yang kedua sesudah hijrah. Tahun kedua ya? Tahun kedua. Oke. Nah, tahun kedua sesudah hijrah. Ya, udah perang Badar mulai 17 bulan Ramadan. Di bulan Ramadan. Ya. Bagaimana kita membayangkan kita perang di bulan Ramadan? Ya, dengan singkat dan cepat. Mesir juga ada perang di bulan Ramadan bersama Israel. Dan alhamdulillah Mesir pada tanggal ini dia yang menang. Alhamdulillah Mesir yang menang dan Israel yang kalah. Dan Israel memundur dan meninggalkan tanah Mesir yang dijajah oleh Israel beberapa tahun. Itu tahun 1973. 1973. Iya. Ya. Di bulan Ramadan juga kita merayakan hari ini di Mesir. Perang Badar yang terjadi di saat masa hidup Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipenuh banyak hikmah. Dipenuh banyak hikmah. Tapi kita akan menambil beberapa poin yang mungkin kira ada manfaat untuk pemirsa atau seperti itu. Di negara saya ada hari khusus atau malam khusus Perang Badar. Pemerintah mengumpul ulama, Al-Azhar mengumpul ulama, Majelis Ulama besar di sana dikumpul malam Badar dan merayakan. Membuat festival. Siapa yang menghafal Al-Quran kasih hadiah, kasih jaizah, kasih gitu ini. Ya. Ada yang membaca, ada yang ide mentukar pikiran. Kumpul ulama di pada malam Perang Badar biar mengingatkan umat Islam dengan Perang Badar. Itu menarik perhatian di membuat kita tertarik bagaimana kepentingan Perang Badar pada umat Islam. Ya. Tidak ada anggap hari raya, tidak dianggap hari libur, tidak. Tapi hari peringatan dari ulama khusus Perang Badar. Karena paling penting, bagaimana? Umat Islam sebelum Perang Badar beda sesudahnya. Beda. Umat Islam sebelum hijrah beda sesudahnya. Jadi yang baru yang menarik perhatian kita, kenapa Allah Subhanahu wa taala atau sahabat Muhammad tidak membuat kalender hijrah dari Perang Badar. Tidak membuat kalender hijrah dari Al-Isra wal Mi'raj. Tidak membuat hijrah dari banyak keajaiban yang lebih kuat. Seperti Al-Isra wal Mi'raj itu ajaibannya bagus banget. Muhammad ketemu sama Allah. Apalagi? Tidak ada. Jadi kenapa sahabat Muhammad bisa berfaham dan berfikir, bisa memahami hikmah, bagaimana membuat kalender hijrah, bukan Badar, bukan Isra Mi'raj. Itu yang saya mau mengingatkan kamu dan menarik perhatian pemirsa. Itu kenapa Allah Subhanahu wa taala mengirim Jibril, tidak mengirim Jibril di Perang Badar, tapi mengirim malaikat. Menurun malaikat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala yakfiyakum ay yumuddukum rabbukum bi 3,000 min al-malaikati munazzalin." 3,000 malaikat akan memankenyataan. Bukan dengan perasaan, bukan. Bukan tidak melalui kekuatan. Tidak.
melalui malaikah betul naik kuda dan ada senjata membantu orang beriman di dalam perang Badar. Suasana perang Badar sebelum kita menjelaskan suasana perang Badar bagaimana? Dia diatur Allah Subhanahu wa taala. Bukan diatur orang beriman. Bukan atur Muhammad, bukan. Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengikut sebab aja. Aja. Tidak tahu bahawa dia akan perang di perang Badar. Umat Islam tidak tahu bahawa mereka akan perang di perang Badar. Tapi biasanya mereka melakukan apa? Melakukan operasi militer. Yang biasa. Yang biasa. Ada kafilah melalui Abu Sufyan. Turun dari Ashjar. Ke Makkah. Mau memutun Muhammad dan sahabat memutun biar memulihkan harta yang diajarkan atau diambilkan kafir di saat itu dari kafilah yang penuh khairat. Hanya itu tujuannya. Dan mengamankan sekitar Al-Madinah. Jadi mereka tidak berniat. Jadi Muhammad mengajak mereka yang bisa perang dan kudanya siap. Bersiap karena ada sesuatu. Kita ada sesuatu. Tidak ada perang. Siapa yang bersiap? 300 lebih. 300 orang lebih. Padahal dihitung sebelumnya menjadi 1.500 orang bisa fight. Tapi tidak dikumpul. Artinya apa? Tidak diajak Muhammad. Artinya tidak ada niat perang. Yang mentuduh kita bahwa Islam itu suka perang, Islam suka agresif atau seperti tidak ada niat. Buktinya 300 dari jumlahnya 1.500 dan mereka pergi. Sebelum datang ke perang Badar, Badar itu adalah apa? Badar itu beberapa mata air di sana. Daerah ada beberapa mata air. Mata air namanya Badar. Saat dia datang, dia berdiri kuatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdiri mentetap kuatnya biar duduk di sini. Tapi kedudukannya salah. Ada sahabat Nabi Muhammad mengatakan, ya wahai ya Rasulullah, apakah itu wahyu dari Allah kita duduk di sini? Atau itu cuman pikiran dan ide di dalam strategi. Dia bilang strategi. Jadi dia disuruh sahabatnya itu salah ya Rasulullah. Harus kita buram air Badr di belakang kita. Biar kita yang minum, musuh Islam tidak minum, Quraisy tidak minum. Muhammad ikut. Fokus sedikit dengan kejadian dan langkah-langkah di dalam perang Badar biar menyampaikan hikmah dalam perang Badar yang terjadi di bulan Ramadan pada tanggal 17, tanggal hari ini. Jadi Muhammad ikut sahabatnya. Tiba-tiba ada kabar bahwa kafilah Abu Sufyan menghindari jalan Al-Madinah ke jalan jauh dekat laut. Biar tidak tabrak sama kekuatan atau tentara Muhammad. Udah tidak ada perang lagi. Tapi siapa yang tiba-tiba datang? Kekuatan dari Makkah. 1.000 orang lebih. Mereka mendengar bahwa Muhammad akan mengambil kafilahnya uangnya. Mereka cemburu, tidak mungkin kita panas suka fight dan mau membunuh Muhammad. Mengumpul 1.000 orang dengan 200 kuda dan pergi ke sana. Orang beriman berapa kuda? 2. Cuma 2. 2 kuda. Dan 298 orang. 2 kuda. Beberapa unta? 70. Setiap 3 sahabat tukar unta itu di jalan. Naik sedikit turun, naik sedikit turun. Itu kondisi hal 300 atau hampir 300 orang muslim. Ya Allah, subhanallah, tidak diatur orang beriman. Mereka tidak tahu bahwa akan membuat perang Badar. Lalu mereka kekuatan di sebelah. Udah terhadap, saling terhadap. Muhammad musyawarah. Mau fight atau tidak? Musyawarah sama sahabatnya. Mau fight atau tidak?
Ada sahabat Nabi Muhammad, dia, ya Rasulullah, kita tidak mungkin mengatakan seperti Bani Israel yang mengatakan sama Musa. Allah berfirman, idhab anta wa rabbuka qatila innaha huna qa'idun. Artinya apa? Kamu dan Tuhan kamu pergi dan fight. Kita tidak akan fight sama kamu. Itu kata Bani Israel sama Nabi mereka, Nabi Musa. Tapi kita tidak mungkin mengatakan seperti ini, ya Rasulullah. Kalau ada fight, kita bersama kamu. Tapi Muhammad tidak cukup menunggu kata yang lain. Kata siapa? Kata Al-Ansar. Karena Bay'at Al-Aqabah kedua, janji Sitya yang nomor 2 yang di antara Muhammad dan Al-Ansar, orang Ansar di Al-Madinah, berkara poin-poin yang di dalam janji itu tidak termasuk niat fight keluar Al-Madinah. Syarat niat yang di antara Muhammad dan orang Al-Madinah Al-Ansar saat itu. Jadi Sa'ad bin Mu'az yang paling penting itu berdiri. Apakah wahai ya Rasulullah, apakah anda min notifikasi, biar min indikasi maksud kamu Al-Ansar? Ya. Rasulullah saya bilang, ya, maksud saya Al-Ansar. Mau fight atau tidak? Karena itu bukan di dalam kontrak yang di antara saya dan kamu saat Bay'at Al-Aqabah tadi. Sa'ad bin Mu'az, kita bersama kamu ya Rasul. Demi Allah ya Rasulullah, kalau kamu menarahkan kita, memerintah kita memperang laut, akan memperang laut. Kita bersama. Muhammad bismillah. Tidak ada niat agresif atau niat gini. Mulai fight sama mereka. Muhammad sallallahu alaihi wasallam baris, meluruskan baris kekuatannya. Luruskan saf. Gini, dirinya. Saat dia meluruskan saf biar fight, karena zaman dulu cara perang tidak dengan secara saf. Saf itu baru. Orang Arab tidak pernah ketemu sama tentara beratur. Tidak. Yang jalannya seperti sholat. Saf. Inna Allah yuhibbul ladzina amanu yaqatiluna fi sabilillahi saffa. Sebagai saf. Jadi Muhammad baru mulai menatur. Orang kafir aneh bagi mereka Muhammad melakukan apa? Saat Muhammad menatur dan merapi safnya, meluruskan safnya, ada orang sahabat Muhammad namanya Sawad. Sawad itu tidak rapi di saf. Jadi Muhammad masuk saf dan memukul Sawad di perutnya. Luruskan Sawad. Luruskan ya Sawad. Gini. Luruskan ya Sawad. Sawad bilang, ya Rasulullah, pukulan kamu menyakitkan saya. Dan kamu diutus dari Allah dengan kebenaran dan keadilan. Dan saya mau hak saya. Kamu memukul saya dan memukulan ke saya menyakitkan saya. Saya mau hak saya. Muhammad sallallahu alaihi wasallam membuka pakaiannya. Ini. Sawad lakukan apa? Peluk. Dan cium perut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Muhammad, apa itu? Kenapa ya Sawad? Kenapa lakukan gini? Ya Rasulullah, kalau saya baru lihat musuh al-Islam Quraisy mengumpul 1000 lebih. Kekuatannya 200 kuda dengan senjata, dengan kejahitan di mata mereka. Pasti saya akan meninggal. Dan saya berharap meninggal. Dan sebelum saya meninggal, sesuatu yang terakhir saya mensentuh badan kamu. Kulitnya. Kulit kamu. Ya, Muhammad mendoa untuk dia dengan kebaikan. Masuk perang. Udah mulai perang. Ada adat di sana sebelum masuk perang langsung dia ajak mubarazah. Mubarazah, kamu mubarazah sama saya. Sebelum dia ajak 3 sama 3. 3 orang dari orang Islam fight sama 3 orang kafir. Duel namanya. Duel. Alhamdulillah orang beriman membunuh orang kafir ketiganya. Alhamdulillah. Baru mulai fight dan baru mulai al-malaika turun dengan kudanya. Namanya Khuzay. Ada sahabat Nabi Muhammad Dinar, ada teman saya di dalam perang ya Rasulullah, mulai ayuh Khuzay. Khuzay itu nama kudanya yang malaikat menggunakan. Nama kuda.
Jadi ada menyebut nama kudanya. Gitu. Menyebut dia dan dia dinar. Ya. Kenyataan keturunan malaikat di dalam Perang Badar. Iya. Kenyataan Perang Badar terjadi atau kejadian yang paling penting di dalam umat Islam karena kondisi Islam sebelumnya beda sesudahnya. Udah menjadi kuat. Udah menjadi mempunyai tentara dan kita akan lihat nanti juga. Ada sahabat Nabi Muhammad di dalam perang. Mendengar seperti yang sesuatu ada suara truk. Dia tidak lakukan apapun. Dia meniatkan membunuh leher orang kafir. Dapat leher orang kafir kepalanya di bawah. Tapi saya bukan yang bukan. Bukan yang memukul dia. Bukan. Ya Rasulullah, saya tidak memukul dia padahal kepalanya jatuh di depan saya. Dia bilang, itu Rasulullah, itu malaikat dari langit ketiga. Itu kata Muhammad. Itu sabda Muhammad di langit ketiga. Malaikat turun dari langit ketiga biar membantu. Ada 2, 3 atau 4 cerita seperti ini bahwa al-malaika udah turun mensupport Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udah fight Muhammad menang, mereka kalah dan Muhammad sebelumnya menggambarkan tempat kematian orang kafir. Menggambarkan, melukis. Ini tempat Abu Jahal akan meninggal di sini. Sebelumnya. Ini tempat Khalaf Umayyah akan meninggal di sini dan menulis. Menggambarkan Muhammad, melukis. Ya betul. Ini akan si fulan. Ini akan si fulan. Ini akan sesudah perang sama tempatnya. Terjadi. Kumpul Muhammad, kumpul badannya, taruhnya di sumur. Sudah masuk sumur. Wahai Abu Jahal, Muhammad. Wahai Abu Jahal, wahai Umayyah, wahai si fulan, apakah kamu dapat janjian Allah kamu? Apakah saya? Tapi saya udah dapat janjian Allah Subhanahu wa taala sama saya. Jadi Umar bilang, ya Rasulullah, kamu menubrul sama orang udah mati. Demi Allah ya Umar, itu kata sabda Muhammad, mereka mendengar. Mereka mendengar kata saya sebagai orang yang akan meninggal. Bisa mendengar orang yang mengunjungi dia. Tapi saya ada tanya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak mengirim Jibril? Dengan kekuatannya. Membunuh. Satu malaikat Jibril alaihissalam cukup ya? Cukup. Dengan suaranya. Kenapa? Itu yang paling penting bagi saya dan saya mau menjelaskan dengan walau bahasa saya masih kurang tapi saya akan menyampaikan ke pemirsa. Islam kita ya saudara saya ya pemirsa tidak diberdirikan berdasar doa. Tidak. Karena baru ini baik di Indonesia atau di Mesir yang dapat beberapa orang pendakwah atau orang C atau orang gini atau orang ustaz mengarahkan atau menarahkan umatnya biar maaf ya Syekh, Assalamualaikum, saya sakit ya. Baca ini beberapa kali sebelum tidur. Maaf ya Syekh, saya kurang uang. Ya, baca ini sebelum ini 1,000. Saya mau jodoh. Baca ini sebelum ini. Merajalela cara ini di dunia. Baik di Indonesia atau di negara saya. Atau di umat Islam semuanya. Di Mesir juga ada ya Syekh? Ada. Tapi tidak banyak seperti Indonesia. Baru mulai Mesir baru mulai. Tapi dari saat saya baru datang dari 3 tahun atau seperti ini Indonesia, merajalela di Indonesia. Dan ulama besar di Indonesia yang menarahkan umatnya atau pemeluknya yang ikutnya biar kamu gini, baca ini 1000 kali, baca ini 100 kali. Itu bukan Islam. Allah Subhanahu wa taala tidak memberdirikan Islamnya dan kurikulumnya berdasar doa. Tidak. Apakah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhijrah melalui doa? Tidak. Apakah Allah Subhanahu wa taala Isra Mi'raj Muhammad melalui doa? Tidak. Selalu ada teknik sebab akibat. Kausilitas. Ini agama kita diberdirikan berdasar
sebab Yeah. akibat. Jadi Allah Subhanahu wa taala saat Allah Subhanahu wa taala mengirim malaikat biar membantu. Cuman apa? Membantu. Jadi kalau saya orang beriman betul, ikut sebab seperti Muhammad, mensembunyikan caranya dia mau di Badr dulu, tidak mengiklankan, merapi safnya, mensemangatkan saudaranya, musyawarah perang atau tidak, musyawarah di sumur Badar atau sebelumnya di belakangnya, semuanya itu sebab. Muhammad mengikut sebab Allah Subhanahu wa taala, sunnah Allah di dalam dunia. Muhammad mengikut sunnah ini. Akhirnya pada malam Muhammad menarahkan mukanya dan mengangkatkan tangannya kepada Allah dan doa. Baru ya. Dan doa. Jadi Allah Subhanahu wa taala mau menajar umatnya. Doa kita bagus. Doa kita ada. Doa kita harus. Doa kita, tapi itu bukan kuntinya. Bukan kuntinya. Kuntinya sebab. Orang kafir sakaran, dia yang menang, kita yang kalah di zaman ini. Dengan apa? Dengan sebab. Apakah kita tidak doa zaman ini? Doa. Apakah kita doa di setiap hari? Doa setiap hari. Di bulan Ramadan? Di bulan Ramadan. Biar melebaskan Al-Masjid Al-Aqsa. Al-Masjid Al-Aqsa tidak dilepaskan. Masih dijajah. Masih ditawanan oleh Bani Israel. Gaza dan Palestin sekarang masih dibunuh orang-orang Yahudi dan orang Israel. Tidak dilepaskan. Apakah kita tidak melaksanakan doa? Melaksanakan doa setiap hari dan miliar lebih orang beriman berdoa. Tapi tidak jawab karena apa? Itu bukan intinya. Agama kita, saudara kaya, pemirsa kita, saya tidak berdirikan doa. Biar kamu paham. Kamu sakit? Demi Allah, dari 10 hari saya diundang buka puasa di rumah keluarga besar. Saya disa, maaf ya Syekh Ridha, saya sakit. Ilahi, apa saya dokter? Saya bukan dokter. Kamu sakit, pergi ke dokter. Itu intinya. Saya mau mengarahkan umat Islam ya saudara saya. Bukan jangan kamu sakit, pergi. Quran kerja. Kerja tapi tidak berhasil. Kerja keras. Kerja keras tapi tidak berhasil. Menatur lagi sistem kamu di pekerjaan. Pasti ada kesalahan. Eropa, kenapa Eropa kaya? Padahal mereka tidak doa. Kenapa? Karena mereka ikut sebab Allah. Allah menciptakan sebab di dunia. Sebab kesuksian. Sebab kesuksian ada di dunia. Diciptakan Allah. Kalau diikut orang Yahudi akan dikasih hasilnya. Kalau diikut orang kafir, orang ini akan dikasih hasil perhasilannya. Itu yang saya mau menarik perhatian pemirsa pada tanggal 17 di bulan Ramadan dengan innatan perang Badar. Kondisi umat Islam sesudah perang Badar lebih kuat. Udah menang. Kekuatan yang masih ada waktu atau belum? Sudah lebih. Tidak apa-apa saya. Tidak apa-apa saya. Tidak apa-apa. Lanjut saya. Saya 3 menit lagi. 3 menit lagi. 3 menit lagi. 3 menit. Kamu Cukup? Udah cukup. Alhamdulillah. Cukup. Saudara saya, kamu bertanya aja. Tidak apa-apa saya. Saya kan sedang memberikan pesan yang cukup penting. Ya. Pesan ini cukup penting sih buat kita. Karena masih banyak orang-orang yang berpikir hanya dengan berdoa, tidak ikhtiar, berharap ada uang jatuh dari langit kan. Silahkan, tidak seperti itu ya. Islam bukan seperti itu. Saudara saya silahkan. Makanya sih. Kamu juga please. Kalau kamu ada informasi di topik paling penting untuk pemirsa kita, itu saudara kita. Sudah cukup. Tadi kan Syekh belum selesai. Saya selesaikan dulu sebentar. Tinggal 2 menit sih. Udah cukup ya saudara saya, nggak berani. Jangan. Nggak berani. Makasih saudaraku. Baik, kalau begitu alhamdulillah tadi kisah tentang perang Badar tadi juga membuat apa tadi katanya umat Islam sebelum perang Badar dan setelah perang Badar itu berbeda. Beda. Itu makanya tadi perang Badar ini sungguh merupakan sebuah peristiwa yang memang melibatkan apa ya, kerja keras, niat, doa, malaikat juga ya, bantuan dari Allah Subhanahu wa taala juga ya.
sehingga umat Islam pada waktu itu yang masih belum begitu steady, akhirnya makin bertumbuh-tumbuh imannya ya. Ya, betul, betul. Alhamdulillah, terima kasih banyak sih. Ya, silahkan. Pada hari ini topiknya sangat menarik, sampai lupa waktu. Buat para pemirsa yang ingin mendukung perjuangan dakwah kami, dipersilakan mengirimkan ke BSI dengan nomor 111889988 atas nama YPM Atawi Jakarta, dan bisa konfirmasi ke nomor handphone 081398837007. Barakallahu fikum, semoga partisipasi para pemirsa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amal jariah. Amin ya rabbal alamin. Baik, kalau begitu kita jumpa lagi di episode berikutnya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.